Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel Ajo Sutarjo, channel wisata dan dakwah. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa untuk mensubscribe untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali di channel Ajo Sutarjo, channel wisata dan dakwah. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat buat kita semua dalam rangka kita belajar untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban manusia adalah untuk mencari, menuntut ilmu, belajar dan belajar. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Long life education. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Jadi bahwa manusia dengan belajarnya itu, dengan kewajibannya kita untuk melakukan pembelajaran setiap saat sesuai dengan kesempatan kita masing-masing, kita akan mendapati beberapa hal yang kita baca, dan semoga yang kita pelajari juga itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat tentunya. Karena tugas manusia adalah untuk beribadah. Apapun aktivitas kita, kegiatan kita, bahkan sampai hati kita, itu berupaya untuk selalu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak mudah untuk menuju keridhaan Allah. Sungguh bahwa setan, iblis tidak suka apabila ada anak cucu Adam, manusia hamba Allah, yang terus ingin belajar menuju kebaikan. Karena yang disebut dengan setan, iblis dan lain sebagainya itu adalah senantiasa mengajak kita atau mengharapkan kita manusia yang ingin melakukan kebaikan mesti digoda, mesti akan dibisik-bisiki dengan kondisi yang melanggar daripada hukum Allah. Nah, di sini perjuangan kita manusia. Maka salah satu di antara ayat Allah dalam Al-Quran, kita sering mendengar istilah israf, berlebihan. Dan kita pernah mendengar juga kalimat kikir atau pelit. Mungkin orang melakukan kegiatan yang sifatnya berlebihan, melampaui batas, itu mungkin sebagian kita bagus. Ya, bagus karena berlebihan, tidak proporsional. Kemudian ada lagi orang berkata, oh kikir itu jelek. Ya. Nah, sebetulnya posisi kikir dan berlebihan itu di mana? Nah, kalau kita pelajari di dalam surat Al-Furqan, ya, di surat nomor 25, Allah memberikan informasi dalam firman-Nya, memberikan pelajaran kepada kita manusia untuk menyikapi apa itu berlebihan, apa itu kikir. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang tadi saya bacakan dalam mukaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia kalau kita pahami. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih
Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Jadi antara kikir dan berlebihan itu adalah suatu hal yang harus kita manage, yang harus kita kelola kalau kita perhatikan ayat ini. Israf, berlebihan tidak boleh. Artinya kalau kita menginfakkan harta kita itu proporsional, ya. Tidak juga kita memberikan sesuatu berlebihan tanpa melihat manfaat, tepat guna, tepat sasaran, dan lain sebagainya. Jadi kita menginfakkan sesuatu yang itu memang bermanfaat, memiliki fadilah, dan juga berguna yang lebih proporsional. Begitu juga, jangan juga kikir. Jangan kita memiliki kemampuan 5, tapi kita harus memberi 1. Padahal kita mampu untuk memberikan 5 tanpa berlebihan. Jadi di sini kita harus punya keseimbangan, teman-teman sekalian ternyata. Jadi keseimbangan antara berlebihan dan kikir itu kita harus kelola dengan asas manfaat, asas tepat guna, serta tepat sasaran di dalam kita menginfakkan, bersedekahkan harta kita. Tidak berlebihan, cukup dengan apa yang dibutuhkan. Gitu. Dan juga tidak boleh kikir. Artinya bahwa kalau memang kita mampu memberikan sesuatu itu 5 poin dengan kategori tidak berlebihan, kenapa harus 1? Nah, apabila kita mampu 5 tapi memberikan 1, maka itu kategori kikir. Maka kikir dilarang oleh Allah. Bukan berarti harus 10. Mungkin bagi teman-teman kita yang mampu memberikan 10 dalam berinfak dan bersedekah, silahkan. Karena ukuran 5, 10, 1 itu adalah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, secara profesional. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sehingga kita adalah termasuk umat yang kata Rasul umatan wasato, umat yang tengah-tengah, memiliki kebijakan, memiliki analisis mana yang kita harus lakukan dan mana yang kita tidak harus lakukan. Karena antara berlebihan tidak boleh, kikir juga tidak boleh. Nah, dicontohkan dalam kita berwudu contohnya. Mungkin kita di rumah, keran itu air banyak. Bahkan keluarnya itu terlalu banyak lah kalau kita buka. Tekanan airnya cukup tinggi. Kenapa harus air dibuang-buang untuk berwudu? Dan Rasul mencontohkan bahwa itu termasuk perbuatan israf, berlebihan apabila kita berwudu dengan air yang begitu kencang, penggunaannya untuk berwudu, tapi air itu keluarnya terlalu kencang, maka kita harus kecilkan keran itu untuk berwudu dengan air yang secukupnya. Itu diajarkan seperti itu. Maka kalau kita menggunakan air wudu dengan kecepatan air yang tinggi tekanannya, itu banyak air yang terbuang, itulah kategori berlebihan. Jadi di sini Islam mengajarkan bahwa kita di dalam melakukan apapun berusaha dan belajar untuk profesional dan proporsional. Kira-kira seperti itu. Maka teman-teman sekalian, di dalam belajar bareng ini kita sama-sama belajar, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita memang perlu mentadaburi, menganalisis, memahami, dan mengukur kemampuan kita, dan kita coba untuk mengamalkan apa yang diinformasikan, diperingatkan dalam firman Allah Al-Quran, untuk berupaya menjadi orang yang lebih baik. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah kita berpijak kepada Al-Furqan surat
nomor 25 ayat 67 ini, bahwa hamba-hamba Allah adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Jadi kita harus pertimbangkan tepat guna, tepat sasaran, serta tempat manfaat. Artinya bahwa di dalam kita melakukan sesuatu itu harus dipertimbangkan manfaat, kegunaan, serta fadilah daripada infak yang kita lakukan. Sesuai dengan kemampuan atas diri kita, karena yang tahu mampu atau tidak mampu atas diri kita. Sehingga Allah pun dalam ayat yang lain dikatakan bahwa orang mukmin apabila ingin masuk surga itu bisa berinfak dalam kondisi sempit dan lapang. Pada saat sempit kita berinfak dengan kemampuan yang ada. Pada saat lapang kita juga berinfak sedekah dengan kemampuan yang ada. Tentunya pada saat sempit dan lapang itu berbeda. Nah, inilah ukuran kita untuk berinfak, tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Karena kikir itu dilarang oleh Allah. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang senantiasa berlebih-lebihan dan juga jangan sampai termasuk orang yang kikir dalam berinfak dan sedekah. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi buat kita semua yang mendengarkan tayangan ini. Semoga bermanfaat buat diri kami sendiri. Kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, hanya untuk memberikan informasi pencerahan untuk kita semua, termasuk diri saya yang dhaif. Mudah-mudahan peringatan ini atau kabar gembira ini, yang memang Al-Quran itu disebut sebagai petunjuk dan sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira buat seluruh manusia dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.